Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kita masih membahas kitab At-Taifah Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah, dan kita masuk pada bab Al-Masyahid wal Mazarat. Al-Masyahid wal Mazarat, tempat-tempat yang biasa diziarahi atau disaksikan. Yang dimaksud di sini tentu adalah kuburan. Kuburan yang sering disaksikan manusia dan dilakukan ziarah di situ. Sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal masyahida allati naraha fil biladil islamiyati, sesungguhnya kuburan-kuburan yang kita lihat di negeri-negeri Islam, kabiladis Syami wal Iraqi wal Misr, seperti negeri Syam, Irak dan juga Mesir, wa ghairiha minal bilad, dan selain dari negara-negara tersebut, la tuwafiqu ta'alima al-islami, terkadang orang yang datang berziarah kepada kuburan-kuburan tersebut tidak mencocoki ajaran-ajaran Islam. Faqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bina 'alal kubur. Contohnya Nabi SAW melarang tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Fafil hadis sahih, seperti dalam hadis sahih, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslim. Nabi melarang tidak boleh menembok kuburan, duduk di atas kuburan, ataupun membangun sesuatu di atasnya. Wa tajziz yashmalu ad-dihan bil kalsi wa ghairihi, dan tajziz itu mencakup juga melumuri dengan minyak, dengan kapur dan yang semacamnya. Wa fi riwayati sahihatin wa riwayatin sahihatin li Tirmidzi, dan dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa an yuktaba alaihi, dan dilarang untuk ditulisi, dibuat tulisan di atas kuburan, kemudian dicontohkan seperti Quran ataupun syair atau yang lainnya. Baik, sampai di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita tentang adab orang yang ziarah kubur. Sebagai pengetahuan yang biasa kita jelaskan tentang adab-adab dan juga amalan-amalan yang harus dikerjakan ketika berziarah, itu yang harus diperhatikan ada beberapa poin. Walaupun ini sering saya ulang-ulang, tetapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan untuk menyegarkan ingatan kita kembali tentang adab-adab seputar ziarah kubur dan yang berkaitan dengan kuburan. supaya kita tahu apa adab yang harus kita lakukan, apa adab yang harus kita hindarkan di kuburan itu. Jangan sampai kemudian
niat kita baik datang ke kuburan, pulang pula bawa dosa. Bahkan terkadang dosa yang dibawa itu bukan dosa kecil, sampai kepada dosa besar. Ketika kita datang ke kuburan, tiba-tiba di kuburan meminta-minta pula di situ. Itu dikarenakan kurang paham tentang adab-adab seputar kuburan. Yang pertama, hendaklah seseorang itu meluruskan niat. Kira-kira tujuan berziarah itu apa? Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu beramal sesuatu ditentukan niatnya. Dan seseorang juga diberikan pahala karena niatnya. Jadi niat datang ke kuburan itu apa? Kalau niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yang Rasul katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang kuperintahkan. Dan perintah ziarah kubur tidak sampai kepada wajib, sunnah hukumnya. Terutama bagi laki-laki, tapi bagi wanita nanti dijelaskan hukumnya. Intinya bahwa luruskan niat. Murni datang ke kuburan karena ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW, kemudian mengambil manfaat bagi kita yang berziarah, dan orang-orang yang dikubur juga mengambil manfaat bagi kita yang berziarah kepada mereka. Sama-sama mengambil manfaat, kita juga mengambil manfaat. Orang yang ada di kuburan juga dapat manfaat dari ziarah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila sampai di kuburan, maka sunnah yang dianjurkan Nabi SAW adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada seluruh penghuni kubur ketika masuk area pekuburan itu. Dan ini dijelaskan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqiyah. Nabi SAW pada setiap malam giliran Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Rasul itu suka pergi di malam akhir atau akhir malam ke kuburan Baqi. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Maka Rasul SAW mengucapkan salam, semoga keselamatan bagi kalian, wahai negeri kaum yang beriman. Wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjiluna wa inna insyaallah bikumul lahikun. Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqat. Maka Nabi SAW setelah mengucapkan salam, Rasul mengatakan, dan akan datang apa yang dijanjikan kepada kalian sekalian semuanya dengan segera. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah pun akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang yang ada di Baqi. Kemudian Rasul menyebutkan nama-nama para sahabat yang ada di Baqi itu. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, Nabi SAW mengajarkan para sahabat ketika keluar menuju kubur dengan membaca assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Jadi adab yang kedua, ucapkan salam, Bu ya. Ucapkan salam, dan ucapan salam ini sunnah hukumnya. Apakah kemudian penghuni kuburan akan menjawab salam? Wallahu a'lam. Yang jelas kita, sebagaimana anjuran Nabi SAW, kita mengucapkan salam kepada mereka.
Kemudian di dalam ucapan salam ini ada faedah besar, mengingatkan kita kepada kematian, karena ada kalimat wa inna insyaallah bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian. Di sini kita diingatkan dengan kematian. Memang kalian lebih dulu, tapi kami juga akan menyusul kalian. Makanya kami berharap kami dan kalian diampuni dosa-dosanya, kata Rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kemudian mengucapkan salam, kemudian kita hendak masuk ke area kuburan, maka disunnahkan melepas alas kaki, melepas sandal, ya, kalau sudah memasuki area pekuburan itu. Dan ini dijelaskan dalam riwayat Bashir ibn Khasasiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini. Jadi satu hari Rasul itu melihat ada seorang sahabat berjalan pakai sandal di kuburan. Maka Nabi SAW kemudian menegur dan mengatakan, ya sahiba sibtiyataini alqihima, kata Rasul. Wahai pemakai dua sandal, lepaskan sandal-sandal kalian, kata. Sebagian ulama pensyarah hadis mengatakan, kenapa kita dilarang untuk memakai sandal di area kuburan? Karena itu bisa menyakiti penghuni kubur. Bisa menyakiti penghuni kubur. Tetapi sebagian para ulama mengatakan, kecuali area kuburan itu memang membahayakan. Mungkin banyak belingnya, mungkin banyak durinya, mungkin ada paku dan begitu seterusnya, sehingga kalau kita tidak menggunakan alas sandal malah kita terkena madarat di situ. Maka tidak mengapa, karena darurat tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika sampai di depan kuburan, maka sunnah berikutnya adalah mendoakan penghuni kuburan, baik yang di kuburan yang kita memang sengaja ziarah di situ, umpamanya kita sengaja dari rumah ingin ziarah kubur kepada kedua orang tua, maka kita doa kepada orang tua yang sudah meninggal, dan juga berdoa kepada umumnya seluruh penghuni kuburan yang ada di situ. Jadi bukan hanya berdoa kepada kuburan yang kita ziarahi saja, tapi semua kuburan orang yang ada di situ disunnahkan juga kita mendoakan mereka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar dari rumah, dari hadis Aisyah, bukan Bara. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailan ilal baqi. Jadi satu malam Aisyah menceritakan Rasul keluar dan diikuti oleh dia sampai rupanya Rasul menuju kuburan Baqi. Yastaghfiru lahum, maka Rasul berusaha mendoakan ampunan kepada penduduk Baqi itu. Kemudian wa atalal qiyam rafa'a yadayhi thalatha marrat. Maka Rasul pun kemudian lama sekali doa di dalam kuburan itu dan mengangkat tangannya ke langit. Jadi Rasul mengangkat tangan ke langit sambil berdoa. Ya, ini sunnah yang kadang-kadang kita lalaikan ketika masuk ke kuburan. Dan yang nomor 5, ingat, berdoa itu tidak menghadap kuburan. Berdoa itu menghadap kiblat. Ya, walaupun kita di area kuburan, kita tanya sama orang, mana arah kiblat? Oh, arah kiblatnya ke sana. Maka ketika berdoa kita arahkan ke kiblat, sebagaimana Bara bin Azib itu. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblati lamma kharaja ilal maqbarati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ketika pergi berziarah kuburan. Jadi berdoa, memintakan ampun kepada orang yang dikubur. Ada juga yang mengatakan ditambah juga dengan memintakan agar dimantapkan jawabannya. Kemudian yang kedua, yang kelimanya menghadap kiblat ketika berdoa di kuburan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Imam An-Nawawi mengomentari tentang berdoa dan menghadap kiblat ini, disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, qala An-Nawawi fil Adhkar, ajma'al ulama ala anna ad-du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu kama rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, para ulama sepakat bahwa doa orang yang meninggal, bahwa doa kepada orang yang meninggal itu sangat bermanfaat kepada mereka dan akan sampai kepada mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada para sahabat yang dikubur di Baqi Gharqad gitu ya. Kemudian Imam Nawawi mempermisalkan kal gharikil maghus, seperti orang yang kemudian berenang tiba-tiba tenggelam. Maka otomatis orang yang berenang dan tenggelam ini dia akan memanggil-manggil supaya ada yang menolongnya. Jadi beliau mempermisalkan bahwa orang mati itu seperti orang yang tenggelam yang ingin ditolong. Maka si mayat itu menunggu doa orang yang ditujukan padanya, baik dari anaknya, saudaranya, temannya. Ketika itu telah tertuju padanya, maka doa itu lebih ia cintai daripada dunia dan juga isinya. Menunjukkan bahwa doa itu sangat dinanti-nanti orang yang ada di kubur itu. Makanya sering saya katakan, dari semua amalan yang bermanfaat untuk orang mati itu yang disepakati ulama cuma dua. Yang pasti sampai, dan itulah yang diharapkan orang yang sudah meninggal. Pertama doa, yang kedua sedekah. Itu sepakat, tidak ada khilaf. Itu manfaatnya luar biasa. Doa dan juga sedekah untuk orang mati. Kemudian yang nomor 6, dilarang meminta-minta kepada kuburan atau menjadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyeru sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang zalim. Tak boleh kita meminta-minta di kuburan itu. Orang kuburan yang minta kepada kita supaya dikirim doa dan sedekah, kita pula minta sama orang itu. Dia sendiri sudah sibuk. Apabila memang orang yang di kuburan itu dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia sudah sibuk dengan kenikmatannya, enggak peduli dengan orang yang di atasnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan nikmat kubur tapi mendapatkan azab kubur, maka dia berteriak-teriak meminta kiriman doa dari kita dan sedekah kita yang ditransfer pahalanya kepada mereka. Maka jangan sampai meminta-minta di kuburan, karena ini kesyirikan yang sampai kalau seandainya dia meyakini bahwa yang mengabulkan permintaannya adalah penghuni kubur, ini syirkul akbar, syirik besar, ya, tidak boleh dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga berkaitan dengan kuburan, dilarang memberi kapur pada kuburan. Mengecat bahasa kitanya ya, ngecat. Walaupun tujuannya mempercantik bangunan kuburan. Nggak boleh, karena ada hadis. Nabi SAW melarang an yujassas, untuk memberi kapur pada kuburan, menyemen bahasa kitanya. Nggak boleh menyemen kuburan walaupun tujuannya untuk sebuah kecantikan, biar kuburannya mewah gitu ya. Disemen, kemudian di keramik, kemudian dicat dan begitu seterusnya, maka tidak boleh. Dan itu tidak akan bermanfaat bagi pemilik kuburnya.
Apakah kemudian kalau kuburannya dicat cantik-cantik kemudian pengaruh kepada orang yang dikubur? Tidak juga. Kalau orang hidup iyalah berpengaruh. Ibu kan, ibu mamanya punya rumah, dicat gitu kan, banggalah kita penghuni kubur itu. Kayak pede punya rumah tuh ya. Tapi kalau nggak dicat, nggak pede, ada tamu datang mau berkunjung, nggak usahlah, rumah saya buruk katanya. Kalau orang hidup mungkinlah bermanfaat kan, tapi kalau orang mati mana bisa bermanfaat? Jadi malah menghabur-haburkan uang saja kan untuk mengecat, mengerami, menyemen dan begitu seterusnya. Kemudian yang 8, kalau kita datang ke kuburan jangan duduk di kuburan. Karena saya sering kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian juga memberikan ya nasihatlah sedikit tentang kematian. Itu saya lihat itu karena saking banyak kan, nggak memperhatikan tuh kuburan siapa, apalagi kuburannya cantik pula, pakai keramik, itu pula yang diduduki kan. Nah itu jadinya kan, gara-gara kita cantik-cantik kuburannya, kalau ada orang ziarah di situ, itu pula kuburan yang diduduki itu. Kan enggak bagus, karena bagaimanapun kita harus punya akhlak kepada orang yang sudah mati. Bagaimana rasanya coba ibu diduduki orang, marah enggak bu? Marahlah. Maka si mayat juga marah diduduki, itu enggak boleh. Maka enggak boleh, perhatikan kalau di kuburan jangan duduk di atas kuburan, karena Rasul mengatakan wa an yuq'ada alaihi, tidak boleh duduk di atas kuburan. Bahkan ada hadis yang sangat ngeri ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la an yajlisa ahadukum ala jamratin, seandainya seseorang duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi, kemudian pakaiannya terbakar, kulitnya terkelupas karena terkena api, khairun, lebih baik bagi dia, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, dibandingkan dia duduk di atas kuburan, ya. Ya. Jadi seandainya ibu duduk di atas bara api itu, di atas arang yang lagi merah-merahnya itu, sampai kemudian terbakarlah baju kita, terkelupaslah kulit kita karena panasnya bara api itu masih lebih mendingan loh dibandingkan duduk di atas kuburan. Menunjukkan apa? Dosa besar. Ya. Enggak boleh duduk di atas kuburan. Makanya dikatakan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj, wala yajlis alal qablil muhtaram wala yattaki alaihi wala yustanad ilaihi wala yuta alaihi illa li darurah. Kata beliau, dan janganlah duduk di atas kuburan yang dihormati, apalagi kuburan itu memang orang yang semasa hidup dihormati dia, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Ustadz, Pak Kiai kan itu ya. Kemudian jangan bersandar. Ini enggak duduk, bersandar dia. Ya. Dan jangan bertumpu di atasnya. Dia tidak duduk, tidak bersandar, bertumpu saja. Umpamanya kita lagi duduk, kemudian tangannya bertumpu di kuburan tuh. Dan tidak boleh diinjak kecuali karena keadaan darurat. Seperti orang yang nguburkan, ya mau tidak mau diinjak lah kan begitu supaya padat gitu ya. Kalau nggak padat gimana nanti dikeruk binatang ya. Lihat bagaimana ini ulama mengomentari, bukan hanya duduk, rupanya bersandar, kemudian juga bertumpu, tetap tidak dibolehkan ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, wala yajlis ala qabrin wala yadussuhu illa lihajatin wa yuqrahul mayyitu fil maqbarati. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh menginjak-injak kuburan kecuali karena ada kebutuhan. Dan makruh hukumnya bermalam di kuburan. Ya, ngapain juga bermalam di kuburan ya kan? Tapi ada orang yang bermalam di kuburan. Biasanya orang-orang yang ziarah kuburan-kuburan para wali biasanya kan. Mereka tidur di situ tuh. Ya. Atau mamanya ibu yang cinta banget dengan suaminya kan, meninggal pula suaminya, dikubur di Tamiang. Ibu tidur di situ. Ngapain nemani kuburan? Pulanglah, bagus enak di kasur, ngapain tidur di kuburan? Nanti malam-malam suaminya datang pula. Gitu. Taib.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, larangan membuat bangunan di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dalam riwayat Muslim dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Seperti kuburan dibuat rumah. Kan ada tuh kuburan dibuat rumah tuh. Rumah-rumahan, kubah-kubahan gitu kan. Enggak perlu, karena itu tidak ada manfaat sebenarnya bagi penghuni kubur itu. Rumah itu bermanfaat bagi orang hidup. Rumah tidak akan bermanfaat bagi orang mati. Coba kalau seandainya dengan uang membangun rumah di atas kuburan itu diberikan kepada fakir miskin yang enggak punya rumah, kemudian kita bangun rumah, kemudian pahalanya kita masukkan atau kita kirimkan ke yang dikubur, bermanfaat itu. Nah, jadi tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nomor 10, tidak boleh menyalakan lampu di kuburan. Saya sering kalau pengajian dari sini ke Batu Haji, itu kan subuh-subuh tuh. Biasanya jam-jam 3:30 tuh, kadang kan lewat di kuburan Tamiang gitu. Kadang saya ngelirik, ada aja yang ada di atas dikasih lilin tuh. Kuburannya dikasih lilin gitu kan. Untuk apa lilin itu di atas kuburan? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid wasuruj. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang yang menjadikan di atas kuburan masjid-masjid dan penerangan-penerangan. Ya, jangan sampai kemudian dikasih lilin, dikasih lampu, kan sayang Bu. Bagus lilinnya tahu di rumah, kalau gelap kan manfaat tuh. Nanti kalau gelap pula sibuk kita di sini. Dari sini Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengomentari hadis ini, dzakara al-Mawardiyu wa ghairuha annahu yukrahu iqadun nari indal qabri. Kata Imam Nawawi dan yang lainnya menyebutkan bahwa hukum menyalakan api di sisi kuburan adalah makruh, dan makruh istilah ulama dulu itu haram, ya. Jadi intinya tidak boleh. Kemudian yang nomor 11, membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah ini kan salah satu sahabiah yang pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan orang-orang Ethiopia kan agamanya Nasrani. Jadi dia menceritakan tentang kuburan-kuburan yang ada di Ethiopia sana. Jadi kata Ummu Salamah ini menceritakan kepada Nabi SAW tentang gereja dengan berbagai macam isinya di dalamnya itu, yang dilihat dia di negeri Ethiopia. Maka Nabi SAW bersabda kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ummu Salamah, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba Allah yang soleh meninggal di antara mereka, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, masjid mungkin bahasa kitanya ya. Dan mereka buat di dalam tempat itu gambar-gambar mereka orang-orang soleh. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah, kata Nabi. Ya, jadi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 12. Yang nomor 12. Tidak boleh seseorang itu datang di kuburan kemudian dia kencing pula di situ. Kencing di kuburan. Ini kan menghina ini. Yang tidak boleh. Enggak boleh sampai kencing di kuburan, apalagi kemudian mengencingi kuburan lagi. Nah, ini tidak boleh, menghina sekali. Semasa hidupnya saja kalau dikencingi apa enggak marah gitu ya. Sayang aja dia mati kan. Kalau dia hidup ditampar dia, ya. Maka ini enggak beradab yang seperti ini. Melangkahi saja enggak boleh. Pamannya kita mau jalan di kuburan, kita langkahi, kita loncati kuburan itu enggak boleh. Karena itu tidak beradab, ya. Kemudian yang nomor 13, menulis nama atau tanggal kematian. Ini memang terjadi khilaf ulama ya.
tajam sekali tentang hukum menulis nama dan tanggal kematian. Kan ada kita kalau ke kuburan kan yang meninggal kiai haji atau siapa namanya meninggal tanggal, bulan dan tahun gitu biasanya di kuburan itu. Memang ini jadi khilaf para ulama. Adapun tentang larangan-larangan tidak boleh memberikan tulisan di kuburan itu kan maksudnya kalau seperti ala jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu mereka menulis dengan bersyair di situ. Jadi mereka sambil memuji-muji orang di kuburan itu, maka mereka akan letakkan syair-syair pujian di atasnya itu. Kemudian diletakkan di atas kuburan. Yang terkadang kemudian bisa menjadikan kemudian kuburan itu jadi bisa saja kemudian diagungkan. Kalau seandainya tahu dari sekian kuburan ini, dari semua kuburan di sini, oh ini kuburan Kiai Anu nih di sini, ini kuburan Syekh Anu di sini, ini karena tahu dari tulisan itu kan. Tapi kalau tidak tahu sama sekali kan, mana kuburan Syekh Anu, Syekh Fulan, si Alan gitu kan, Kiai ini, Ustadz ini kan, orang nggak tahu jadinya, hanya keluarganya aja yang tahu kalau dia itu dulu mantan Kiai. Nah, jadi kalau sampai maksudnya tulisan yang dilarang itu kalau sampai kepada tingkat kuburan itu diagungkan. Tapi kata ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kalau hanya sekedar menamai nama orang yang ada di kuburan kemudian tanggal lahir hanya sebagai tanda saja, tidak sampai mengagungkan dan tidak kemudian terjadi pengagungan atau wasilah untuk mengagungkan, maka tidak mengapa. Hanya tanda saja. Maksudnya tidak sampai kemudian kita ya biar nggak hilang saja, dikasih nama dan kita pun jarang-jarang ziarah biar tahu di situ itu ada namanya. Nah gitu ya. Kalau memang tidak terjadi apa-apa ke sampai tingkat hulu gitu ya, berlebihan, maka tidak mengapa kata ulama. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang nomor 14, ketika kita masuk kuburan kita terkadang di antara kita ini diam saja. Dan saya juga lihat orang-orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Apabila saya selesai nguburkan itu kadang-kadang selesai buyar gitu saja. Ya di antara mereka cuek gitu di kuburan. Harusnya kan ya sebelum pulang itu ya mendekati kuburan yang sedang dikubur, kemudian kita berdoa minta ampun kan itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, minta ampun. Ya baik untuk kita yang ada di kuburan ataupun orang yang ada di kuburan ataupun kaum muslimin yang ada di kuburan itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa untuk keampunan diri kita sendiri sebagai peziarah, kemudian meminta ampun kepada orang yang ada di kuburan, termasuk juga orang-orang yang di kuburan itu selama mereka dari kaum muslimin. Kemudian yang nomor 15, ada musyabbil amwat, jangan mencela orang mati. Kadang-kadang kita ke kuburan ya rame-rame ziarah di situ, kebetulan pula itu yang mati tetangga sebelah, tahu pula kuburannya, dicela pula sama kita. Tahu nggak tuh kuburan yang sebelah sana itu? Nggak tahu. Itu tuh tetangga jahat itu. Si baik dia mati katanya. Kalau tak mati aku yang mati katanya. Jadi nggak boleh mencela walaupun dia orang jahat di dunia. Dia urusan dia sudah bukan dengan kita lagi, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela orang yang sudah meninggal. Ya. Karena Rasul mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan mencela orang yang sudah mati karena mereka urusannya lain dengan kita. Mereka punya urusan sendiri dengan Allah. Pertanggungjawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 15, adamul istighatsati bil mauta. Tidak boleh istighatsah. Meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada orang yang sudah mati. Karena Rasul yang mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ngapain minta ke kuburan, minta pertolongan kuburan? Enggak ada gunanya. Mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang nomor 17, ini khusus untuk ziaratun nisa. Ziarah kaum wanita. Memang terjadi perselisihan ulama. Ada yang melarang secara mutlak, tidak boleh wanita itu ziarah kubur.
Tapi ada yang membolehkan secara mutlak. Tapi ada juga yang mengatakan jangan sering-sering. Boleh tapi jangan sering-sering. Ini pendapat yang kuat. Boleh wanita itu ziarah tapi jangan sering-sering. Karena ada hadis Nabi SAW, la'anallah zuwaratil kubur atau zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang zawarat, yang suka ziarah kubur. Kata para ulama seperti Syekh Albani mengatakan kalimat zuwarat atau zawarat itu diambil dari siyagul mubalaghah, kalimat yang sifatnya berlebih-lebihan. Jadi kalau sekali-kali ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah rutin datang tiap Jumat, tiap bulan, nah itu nggak boleh. Karena bagaimanapun hati wanita berbeda dengan hati laki-laki. Dikhawatirkan niyahah di situ. Apalagi yang dikunjungi itu mungkin orang baik, berjasa kepada dia, entah suaminya, entah anaknya, nanti meraung pula di kuburan di situ. Makanya wanita itu dibatasi, boleh tapi jangan sering-sering. Itu pun dengan 5 adab. Seorang wanita boleh ziarah kubur itu dengan memperhatikan 5 adab. 1, tidak boleh keluar dengan pakaian mutazayyinah, muta'attirah. Tidak boleh pakaiannya wah-wah. Ya. Ini mau datang ke kuburan, gelang dipakai semua, kalung dipakai semua, tas yang branded itu dibawa. Kalau bisa pakaiannya itu yang mahal-mahal. Ibu mau ingat mati, ingat dunia. Itu ingat dunia namanya. Justru kalau ke kuburan itu ya kayak orang ingat mati lah, Bu. Perhiasan-perhiasan, pakai pakaian biasa saja. Namanya kita mau ingat mati. Itu jadi ingat dunia lah jadinya. Ya. Dan itu termasuk juga mencolok, kan nggak boleh, nanti buat fitnah di kuburan pula. Kemudian tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Bahkan sebagian wanita yang jahil itu justru membuka aurat dia. Datang ke kuburan itu dia buka aurat di situ. Nauzubillah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, alla takhtalit birrijal. Tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat dengan laki-laki, bercampur dengan laki-laki, tidak boleh. Kalau memang kuburannya jauh, umpamanya sampai umpamanya ibu mau ziarah ke kuburan orang tua pula di Tanjung Pinang, ibu di Batam. Berarti kan jauh itu, melintasi pulau, berarti sudah safar. Jangan sendirian, pakai mahram, ya. Kemudian yang keempat, antal tazima as-sakinata wal waqar fil maqbarah. Kalau sudah sampai di kuburan tenang, jangan niyaha, jangan menangis, jangan meraung-raung, itu enggak boleh. Ya. Kemudian yang nomor 5, an yakunal gharadu minaz ziyaratil kubur adalah dzikru al-akhirati. Bahwa tujuan ibu ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat di situ. Nah, ini wanita harus paham 5 adab ini kalau ziarah kubur. Kemudian yang nomor 18, wad'uz zuhur 'alal kubur, meletakkan bunga-bunga di kuburan. Meletakkan bunga-bunga di kuburan itu loh, bunga ada manfaatnya. Kadang-kadang saya lihat tuh sebelum masuk kuburan tuh banyak orang jual bunga-bunga tuh. Ya kan, Bu? Banyak jual bunga-bunga. Akhirnya kemudian belilah bunga di situ. Waktu istrinya meninggal, suaminya beli banyak bunga, ditabur. Waktu hidup enggak pernah dikasih bunga. Gimana? Udah mati dikasih bunga. Waktu hidup enggak ada bunga-bunga apapun di situ. Ya, yang ada bunga bank. Ya. Jadi ini yang nomor 18 ini enggak ada. Ya, enggak ada manfaat naruh-naruh bunga-bunga itu. Apalagi sampai beli mahal pula tuh bunga kuburan itu. Ya. Kemudian yang nomor 19, ada mujawajir rasil ma'alal qabri, termasuk menuangkan air. Enggak ada, ya enggak ada contohnya, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adab, ya. Dan yang terakhir tentu yang harus diperhatikan, yang nomor 20 yang harus diperhatikan adalah maksud daripada ziarah kubur. Tadi saya sudah katakan ada 2 perkara, ya. Pertama, intifa'uz zair. Orang yang berziarah itu dapat manfaat. Kira-kira ibu kalau ziarah kubur apa manfaat ibu? Oh, manfaatnya karena setelah habis dari kuburan, kok saya ingat mati, saya takut, akhirnya pulang dari kuburan itu makin rajin sholatnya, makin rajin ibadahnya karena takut mati seperti yang kita lihat di kuburan. Itulah mantap. Itu namanya ingat akhirat. Akhirnya ngurangi dosa, ngurangi maksiat. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, manfaat untuk orang mati juga.
Ya tadi dengan cara mengucapkan salam, berdoa, sedekah gitu ya untuk orang mati. Nah, itu juga di antara adab-adabnya. Ya, kemudian setelah ibu pulang dari kuburan, ya disempatkan kalau memang yang meninggal itu bukan keluarga kita tapi keluarga orang. Maka disunahkan apa? Takziah. Dalam takziah ini Bu, ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Pertama, kalau kita datang kepada orang yang kena kemalangan, umpamanya ibu punya kawan, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, maka kewajiban ibu menghibur orang itu. Ya, hibur. Bagaimana caranya supaya meringankan kesedihannya. Jangan ibu asik tanya lagi, macam mana suami bisa meninggal? Yang nanya gini ibu yang ke-100 kali itu. Karena ibu yang ke-100-nya. Berarti asik datang kawannya, macam mana suami meninggal? Diulang lagi. Nanti ibu datang, macam mana suami meninggal? Sampai kapan nanya soal, enggak usahlah tanya bagaimana sebab meninggalnya. Nanti kalau dicerita sedih lagi. Ya, mendingan ibu hibur saja, dibisikkan saja. Insyaallah nanti dapat suami yang lebih baik. Kan enak Bu bahasanya kan. Ya, kalau ini bahasanya kok bisa ya lakimu kok meninggal? Ya, gimana, makin sedih lah dia kan. Nggak usah hibur itu yang kira-kira dia senang. Gak apa-apa, saya punya tetangga itu duda kaya tuh. Ya, digoyoni sedikit lah supaya dia senang sedikit, supaya jangan kepikiran suaminya terus ya. Ini yang pertama, hibur ya, jangan dibuat sedih terus. Kemudian yang kedua, bawa makanan Bu. Jangan ibu minta makan di situ pula. Jadi datang itu bawa beras, kalau orang desa kan bawa beras, bawa pisang, bawa apa gitu ya ke rumah orang yang kemalangan itu. Jangan gak bawa apa-apa, ya minimalnya bawa uang lah, diamplopi kan itu. Dan jangan berharap makan di situ. Karena Nabi SAW mengatakan, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum. Sebaiknya buatlah makanan kepada keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Enggak sibuk mereka mikir kita orang yang kemalangan itu. Enggak sibuk mereka, yang ada sedih aja. Enggak mikir siapa yang datang. Kita yang berakal yang harusnya membawa makanan, kasih makan mereka. Dan kalau memang mungkin dia meninggalkan anak yatim, kan mungkin bapaknya meninggal, berarti punya anak kecil, anak yatim, maka usap kepalanya. Hibur anak itu, kasih uang, kasih apa supaya senang, supaya lupa kan itu ya dengan kematian ayahnya. Nah, ini diantara adab-adab seputar kubur dan ziarah kubur. Adapun hal-hal yang menyimpang banyak gitu ya. Di sini mu'alif rahimahullah taala sudah menyebutkan beberapa poin dan insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Tapi sampai di sini kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, tidak ada. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.